Halo semua, ini adalah video yang kedua pembahasan soal WSN Kimia tahun 2024. Untuk video pertama silahkan dicek, itu kita bahas soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, di video ini aku akan bahas 6 soal dari nomor 4 sampai nomor 9 untuk OSN Kimia tahun 2024. Untuk kamu yang berminat bimbel online kimia, silahkan daftar di deskripsi bio YouTube yang ada di bagian bawahnya. Nah, untuk soal nomor 4. Posisi kesetimbangan dari reaksi di bawah ini berada di sebelah kanan. Berdasarkan informasi tersebut, urutan kekuatan asam yang paling benar adalah... Nah, di sini kita pakai teori asam basa Bronsted-Lowry. Dia kan ada 3 macam ya, ada yang Lewis, kemudian ada yang Arrhenius. Kita yang pakai Bronsted-Lowry perlu diingat lagi bahwa kata si Bronsted-Lowry yang asam itu adalah spesi yang memberikan atau mendonorkan protonnya. Kalau yang basa berarti dia adalah akseptor atau dia menerima proton atau ion H+. Nah, untuk reaksi yang pertama kita wajib tentukan dulu mana yang asam dan yang basa. Ini ada cara mudahnya. Jadi kita bikin aja pasangannya di sini yang senyawanya itu mirip. Nah, untuk pasangan yang pertama ini N2H4 dengan N2H5 ini miripnya itu dengan N2H4. Nah, ini kemudian yang NH3 itu mirip senyawanya dengan NH4+. Kemudian kamu perhatikan jumlah atom H-nya. Di sini H-nya semulanya 5 jadi 4, berarti berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena dia udah donor proton ke NH3. Berarti N2H5 ini sifatnya adalah asam. Lawannya ini sifatnya adalah basa konjugasi. Kemudian NH3 dari yang semula hanya 3 jadi 4, berarti dia bertambah. Kenapa? Karena dia menerima tadi H dari N2H5, berarti sifatnya basa dan ini sifatnya adalah asam konjugasi. Berarti dalam reaksi ini asam pertamanya itu adalah N2H5 dan asam konjugasinya yang kedua itu adalah NH4+. Nah, perlu kamu ingat bahwa asam ini semakin ke kanan maka sifatnya itu bakalan berkurang kekuatannya. Berarti antara N2H5 plus dengan NH4 plus yang lebih bersifat asam itu adalah N2H5. Karena NH4 ini udah semakin ke kanan dia. Oke, kemudian untuk reaksi yang kedua. Di sini ada NH3, berarti pasangannya itu adalah NH4+. Dari yang semula hanya 3 jadi 4, berarti dia cenderung menerima. Maka ini sifatnya adalah basa, yang ini sifatnya adalah asam konjugasi. Kemudian dari HBr, miripnya dengan Br-. HBr yang semula atom H-nya 1, kemudian jadi Br- aja berarti hilang ya. Karena dia bersifat asam atau mendonorkan protonnya. Berarti yang asamnya itu adalah HBr dan NH4+. Nah, NH4+ karena semakin ke kanan berarti kekuatannya semakin kurang, berarti yang paling besar itu adalah HBr. Nah, untuk reaksi yang ketiga, di sini yang mirip adalah N2H4 dengan N2H5. Karena jumlah atom hanya bertambah, berarti dia menerima, maka ini sifatnya basa. Ini sifatnya adalah asam konjugasi. Kemudian HBr dengan Br-, atom H-nya berkurang, berarti ini sifatnya adalah asam. Kemudian ini sifatnya adalah basa konjugasi. Maka untuk reaksi yang ketiga, yang bersifat asam itu yang pertama adalah HBr. Kemudian asam konjugasinya itu adalah N2H5+. Sifatnya juga semakin ke kanan semakin berkurang kekuatannya. Maka kalau ini kita bikin urutannya, berarti yang paling besar itu adalah HBr. Nah, dia lebih besar daripada siapa? Lebih besar daripada N2H5+. Kemudian N2H5+ lebih besar daripada siapa? Lebih besar daripada NH4+. Kemudian HBr lebih besar daripada NH4+. Berarti udah betul ketiga nih. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, kalau ada yang ragu, coba tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku jawab guys. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Urutan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didih. Nah, perlu diingat bahwa yang mempengaruhi titik didih dalam suatu senyawa itu adalah interaksi antar molekulnya. Interaksi antar
molekul. Nah, siapa yang mempengaruhinya? Tentu adalah dari jenis ikatannya. Ada yang namanya ikatan hidrogen. Kemudian ada yang namanya ikatan kovalen dipol-dipol. Kemudian ada yang terakhir namanya gaya London. Nah, kalau kita urutkan yang tiga ini, yang memiliki titik didih paling tinggi itu adalah ikatan hidrogen, kemudian dipol-dipol, dan gaya London. Berarti cara paling mudah cari aja dulu di soal ini mana yang senyawanya ikatan hidrogen. Yaitu di sini ada senyawanya C3H8, CH3COO, CH3, H2O, dan CH3OH. Yang pasti memiliki ikatan hidrogen itu adalah H2O. Berarti dia paling besar, ini dia. Nah, maka yang A dan yang B udah pasti salah. Kemudian gaya London. Kalau gaya London berarti dia memiliki titik didihnya yang paling kecil, yaitu senyawa yang berikatan antara senyawa kovalen nonpolar. Biasanya itu kayak alkana, alkena, alkuna, kemudian CCl4 itu dia gaya London. Nah, di sini yang termasuk senyawa hidrokarbon itu adalah C3H8. Berarti posisinya itu paling ujung, maka antara D dan E jawabannya. Yang C udah pasti salah. Nah, tinggal dua ya. Berarti tinggal CH3, CO, CH3 ini adalah kelompok senyawa keton. Kemudian ada C3, H7OH, golongan alkohol. Nah, kalau kita lihat, di alkohol ini dia ada ikatan hidrogen di gugus fungsi OH-nya. Maka dia titik didihnya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan si keton. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Yang paling besar itu air, kemudian adalah alkohol, kemudian keton, baru yang terakhir itu adalah senyawa hidrokarbon ini guys. Nah, kalau ada yang ragu silahkan tulis lagi di kolom komentar, nanti bakalan aku jawab ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Reaksi A menjadi B itu memiliki energi aktivasi sebesar 50,2 kJ per mol. Suhu yang diperlukan agar reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat dari suhu awal 25 derajat Celcius adalah. Nah, ini kita ubah dulu ke joule, berarti kita kali 1000, yaitu dapatnya adalah 50.200 Joule per mol. Kemudian suhu yang diperlukan agar reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Berarti kecepatan yang kedua itu adalah 4 kali dari kecepatan yang pertama ketika suhu yang pertama sama dengan 25 derajat Celcius. Ini kalau kita ubah ke Kelvin berarti jadinya itu adalah 25 tambah 273, dapatnya itu adalah 298 Kelvin. Oke, nah untuk penyelesaian soal ini kita pakai turunan dari persamaan Arrhenius, yaitu rumusnya adalah ln K2 per K1 sama dengan energi aktivasi dibagi R, kemudian dikali dengan 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah ini tinggal dimasukkan aja lagi, ln K2 itu adalah 4 kali K1 per K1, kemudian energi aktivasinya adalah 50.200 Joule, kemudian tetapannya di sini adalah 8,314. Nah, untuk suhu pertama itu 298 dikurang dengan suhu kedua yang mau kita cari. Ini ada yang bisa kita coret. Kemudian kita cari ln 4 di kalkulator, itu hasilnya adalah 1,3863. Kemudian yang ini kita bagi langsung aja, dapatnya adalah 6038,0082. Ini tinggal dicari aja di kalkulator. Kemudian yang ini juga kita bagi, dapatnya adalah 0,0033557 dikurang 1 per T2. Nah, ini pindah ruas berarti dibagi ya. Jadinya 1,3863 dibagi dengan 6038,0082 sama dengan, ini berarti 0,003357 dikurang 1 per T2. Nah, ini ketika kita cari hasilnya di kalkulator itu adalah 0,00023 sama dengan 0,003357 dikurang 1 per 2. 1 per 2 nya kita pindahkan ke kanan, berarti ini jadinya 0,003357 dikurang 0,00023. Nah, ini dapatnya adalah 1 per T2 sama dengan 0,00
3126 sehingga T2-nya itu sama dengan 319,9 Kelvin. Nah, karena di soal itu dalam bentuk Celcius, berarti kita kurang aja. T2-nya berarti 319,9 dikurang 273. Dapatnya itu adalah 46,9 derajat Celcius. Opsinya yang B. Nah, kalau ada yang ragu untuk soal nomor 6, seperti biasa tulis saja di kolom komentar, nanti bakalan aku jawab guys. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Pembakaran sempurna 3,24 gram senyawa non-elektrolit yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, yaitu menghasilkan 8,15 gram CO2 dan 2,5 gram air. Senyawa X dilarut sebanyak 16,128 gram dilarutkan ke dalam 281 gram air dan menghasilkan larutan yang memiliki titik beku min 0,763 derajat Celcius. Rumus molekul senyawa X adalah, untuk tahu rumus molekul, berarti kita cari terlebih dahulu di sini rumus empiris. Nah, rumus empiris di sini katanya untuk senyawa X tadi terdapat 3 unsur, ada unsur karbon, kemudian ada unsur hidrogen, dan kemudian ada unsur oksigen. Total ketiganya ini adalah sebanyak 3,24 gram. Nah, kemudian karena dia dibakar menghasilkan CO2, di sini CO2-nya adalah 8,15 gram. Kemudian H2O-nya di sini adalah 2,5 gram. Dari data CO2 dan H2O ini kita bisa cari massa C dan massa H, yaitu pakai rumus mencari massa unsur di dalam senyawa. Jadi caranya, karena kita mau cari C, berarti hitung jumlah atom C di sini 1. Kemudian dikali ARC12 dibagi dengan MrCO2 yaitu 44. Kemudian kita kali dengan massanya adalah 8,15. Kemudian untuk H2O, berarti kita cari unsur H ya, jumlahnya itu ada 2, dikali 1 AR-nya dibagi 18 dikali dengan 2,5. Yang ini kita dapatnya 2,223 gram. Kemudian yang H itu dapatnya adalah 0,278 gram. Tadi total keseluruhan C, H, dan O itu adalah 3,24. Ketika C-nya 2,23, kemudian H-nya 0,278, maka untuk yang O tentu cara mencarinya total keseluruhan 3,24. Kita kurang dengan 2,223 ditambah dengan 0,278. Nah, ini kita cari hasilnya itu adalah 0,739 gram unsur O. Kemudian udah dapat massa masing-masing, berarti kita bisa cari di sini rumus empiris. Rumus empiris berarti tinggal dibandingkan mol C dibanding mol H, kemudian dibanding mol O, di mana mol, ingat ya, rumusnya itu sama dengan gram per AR untuk unsur. Di sini massa C-nya itu adalah 2,223 dibagi 12. Untuk H-nya itu adalah 0,278 dibagi 1. Untuk O-nya itu adalah 0,739 dibagi 16. Ini kita cari hasilnya adalah 0,185 dibagi 0,278, kemudian dibagi 0,046. Sama-sama dibagi dengan angka yang paling kecil, yaitu dibagi 0,046. Ini dapatnya adalah 4, ini 6, ini 1. Sehingga rumus empirisnya adalah C4H6O1. Itu rumus empiris. Nah, di soal kan yang ditanya itu adalah rumus molekul. Berarti kita butuh di sini MR dari rumus molekul. Oke, data apa yang kita pakai di sini? Data titik beku. Di soal diketahui titik bekunya min 0,763. Berarti delta TF-nya itu sama dengan 0 dikurang min 0,763. Jadi dapatnya adalah 0,763 derajat Celcius. Delta TF rumusnya adalah KF dikali molalitas. Kemudian delta TF-nya kita masukkan 0,763. KF-nya diketahui di soal 1,86 dikali M kecil. Berarti M-nya dapatnya adalah 0,41. Nah,
Ketika molalitasnya 0,41, berarti masukkan ke rumus molalitas itu adalah gram per mr dikali 1000 per P. Berarti ini 0,41 sama dengan gramnya, yaitu yang ini. Senyawa yang dilarutkan di dalam air 281 gram, berarti ini adalah si P air, pelarut. Ini berarti 16,128. Kemudian MR-nya yang mau kita cari dikali 1000 dibagi 281. Sehingga setelah dikalikan nanti dapat MR-nya adalah 140. Nah, udah dapat MR, berarti tugasnya apa? Kita bandingkan. MR rumus molekul sama dengan MR dari rumus empiris kita kali dengan harga N. Kita mau cari si N. Tadi rumus empirisnya kan C4H6O. Berarti untuk MR-nya itu adalah 12 dikali 4 tambah 6 kali 1 tambah 16. Sama dengan 70. 140 sama dengan 70 dikali N, berarti N-nya sama dengan 2. Oke, kalau N-nya 2, maka rumus molekulnya jadi, yang ini semuanya dikali 2. C8H12O2. Oke, kita cek. C8H12O2 itu opsinya adalah yang O. Oke, dari sekian penjelasan aku, apakah ada yang masih ragu? Coba tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di laboratorium terdapat dua larutan asam monoprotik dengan pH yang berbeda, yaitu 4,12 dan yang B-nya itu 5,76 pH-nya. Sejumlah larutan A ditambahkan ke dalam 528 larutan B. pH larutan menjadi 5,34. Jumlah larutan A yang digunakan sebanyak. Berarti di sini maksud asam monoprotik itu adalah jumlah ion H+-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita cari dulu pH awal. Oke, pH awal A itu adalah 4,12 dan yang B itu adalah 5,76. Jadi kita konversikan ke ion H+. Ion H+ A sama dengan 10 pangkat min 4,12. Berarti yang ini kalau pH-nya 5,76 maka H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5,76. Gitu cara mengubah pH menjadi ion H+. Kemudian untuk pH akhirnya setelah ditambahkan volume A dan volume B itu menjadi 5,34. Berarti ini pH akhir sama dengan 5,34, maka untuk H+-nya tentu jadi 10 pangkat min 5,34. Nah, kita mulainya dari mana untuk menentukan volumenya? Dari data H+ campuran akhirnya. Berarti di sini adalah H+ akhir, berarti itu sama dengan H+ konsentrasi H+ akhir. H+ akhir, berarti itu sama dengan, nah ini ingat ya konsentrasinya dalam molaritas, di mana rumus molaritas itu adalah mol per volume, berarti ini adalah mol H+ yang A ditambah dengan mol H+ yang B, berarti kita bagi dengan volume total, yaitu volume A ditambah dengan volume B. Kemudian, di sini rumus mol kita ubah juga ke molaritas, di mana mol itu sama dengan molaritas kali volume, berarti untuk H akhirnya adalah 10 pangkat min 5,34. Kemudian mol diubah ke molaritas, berarti pakai rumus yang ini, maka adalah konsentrasi H+, ini berarti molaritas ya, dikali dengan volume A, kemudian ditambah dengan konsentrasi H+ yang B, dikali juga dengan volume B, kita bagi dengan volume A ditambah dengan volume B. Ini tinggal masukkan angkanya 10 pangkat min 5,34 sama dengan H+ A tadi adalah 10 pangkat min 4,12 dikali volume A, kemudian ditambah dengan H+ B adalah 10 pangkat min 5,76. Dan untuk volume B, di sini katanya larutan B-nya adalah 528 ml. Berarti ini 528. Nah, untuk campurannya berarti kita cari volume A dan volume B-nya itu adalah 528. Karena di sini dibilang sejumlah larutan A ditambahkan ke dalam 528 ml. Kemudian
Nah, ini udah aku jelaskan juga di video yang pertama cara mencari 10 pangkat negatif ini di kalkulator. Nah, setelah kita cari, dapatnya itu adalah yang 10 pangkat min 5,34 atau boleh dikali silang juga langsung. Itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6, langsung kali silang aja. Berarti dikali VA ditambah dengan 528 sama dengan yang ini. Ketika kita cari di kalkulator itu hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5 kali volume A ditambah dengan 10 pangkat min 5,76 ini adalah 1,76 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan volume B. Dikali dengan 528 karena volume B itu adalah 528. Oke, kemudian ini berarti dikalikan ke dalam, jadinya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 kali volume A ditambah ini, dikali hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini berarti tetap 7,5 kali 10 pangkat min 5 kali volume A ditambah, ini kita cari nih di kalkulator, dapatnya adalah 9,17 kali 10 pangkat min 4. Kemudian sama-sama VA berarti kita kurangkan 4,5 kali 10 pangkat min 6 volume A dikurang dengan 7,5 kali 10 pangkat min 5 volume A sama dengan 9,17 kali 10 pangkat min 4 dikurang 2,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, dapatnya ini adalah negatif ya, negatif 7,05 kali 10 pangkat min 5 volume A sama dengan minus 1,483 kali 10 pangkat min 3. Ini volume A berarti negatif di kiri, negatif di kanan berarti positif. Tinggal dibagi aja. Yang ini kanan bagi dengan kiri, hasilnya itu adalah 21 ml volume A. Jawabannya adalah yang A. Nah, kalau ada yang ragu, coba tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal terakhir di video ini, nomor 9. Pernyataan yang berikut yang tepat mengenai energi ikat adalah yang A katanya, energi ikat itu hanya dapat digunakan pada penentuan panas reaksi-reaksi dalam fase gas. Ini babnya adalah termokimia ya. Untuk energi ikatan, itu wujud zat yang bisa dihitung memang gas saja. Kenapa? Ketika wujud zat itu dalam bentuk padatan ataupun larutan, nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti kalau di dalam larutan itu ada zat terlarut dan pelarut yang bakalan mempengaruhi energi ikatannya. Jadi dia tidak bisa dihitung, makanya untuk pernyataan nomor 1 itu adalah betul. Karena energi ikatan hanya dapat ditentukan pada reaksi-reaksi dalam fase gas. Nah, yang kedua, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 3 ikatan NH pada molekul NH3, bikin strukturnya di sini, adalah sama karena 3 ikatan NH tersebut adalah ekivalen. Nah, kalau misalnya kita coba memutus yang pertama atom H yang di sini, berarti nanti sisanya N-nya seperti ini. Nah, di sini ditambah dengan H radikal. Kemudian karena masih ada atom H-nya berarti kita putus untuk yang kedua kali. Berarti di sini adalah NH. Berarti H-nya yang ini ya, yang aku putus, berarti habis untuk yang di bawah. Nah, berarti ini. Maka di sini ada 2 ditambah dengan 2 atom H radikal. Kemudian mau memutus atom H-nya lagi, oke. Nah, sampai di sini aja. Oke, kemudian kalau kita lihat, di sini dari pemutusan pertama menjadi ini, senyawanya berbeda dari NH3. Kemudian pada pemutusan yang kedua, bukan NH3 lagi, tetapi NH2-. Nah, karena dia senyawanya berbeda, tentu energi ikatannya juga berbeda. Maka yang ini salah. Karena dia katanya sama, karena 3 ikatan tersebut ekivalen. Dia memang ekivalen, tetapi kan jenisnya setiap ikatan itu putus kan berbeda, jadi energi ikatannya juga berbeda. Nah, nomor 3. Ikatan NH pada beberapa molekul berbeda seperti NH3 dan CH3NH2 memiliki nilai energi ikat yang sedikit berbeda. Di sini,
Untuk NH3 strukturnya seperti ini, untuk CH3, NH2, berarti strukturnya seperti ini. Nah, ini relate dengan pernyataan nomor 2 bahwa ketika senyawa itu memiliki struktur yang berbeda, tentunya energi ikatnya juga berbeda. Jadi ini betul, maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Oke, nah itu video yang kedua ini kita bahas dari soal nomor 4 sampai nomor 9. Kalau kamu senang belajar di akun ini silahkan subscribe, kemudian like, komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti pasti bakalan aku balas, oke? Sampai ketemu di video berikutnya.